Kapan udah berapa lama? Baru Banget. Sama bertiga ini enggak, sekerjaan. ini kuliah. Oh, teman kuliah. Teman kuliah sama. Mas siapa nih panggilannya Mas apa nih? Panggilannya Stefan. Stefan apa ini? Stefan Omanda. Omanda. Asli mana Mas Aman? Riau Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Bangkinang. Ini abang-abang yang lain Kristen juga? Apa Kristen juga? Kan Pekanbaru juga? Enggak. Saya Pekanbaru. Pekanbaru? Ya, Sumatera Utara. Sumatera Utara di mana? Medan. Iya, Medan. Medan. Tapi perbatasan Riau Sumatera. Riau Sumatera. Iya, perbatasan. Oh, sekumpulan orang Sumatera semua nih berarti. Iya. Saya juga dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, dekat Batam. Pekanbaru ya. Kristen. Stephen Omanda. Bang Stephen lah ya. Udah on ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, malam hari ini kita cukup dikejutkan dengan satu WhatsApp dari teman kita, yaitu Mas Stefan ya, yang datang, yang WhatsApp mulai cukup malam, yang pengen ketemu malam ini, tapi bisa ketemunya jam berapa ya? Jam 9, setengah 10, jam 10-an ya, jam 10-an ya, Masya Allah. Saya pikir mau ngajakin ngeronda, jagain dunia ini dari kejahatan yang sudah mulai tampak, tapi ternyata Masya Allah Mas Stephen ini datang ke Mualaf Center Yogyakarta niat mau syahadat ini. Awalnya mau ngobrol-ngobrol ya? Konsultasi ya? Konsultasi atas keraguan, kebingungan. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol kurang lebih sekarang udah setengah 12 ya. Bentar lagi ganti hari. Ganti hari apa ganti agama bentar lagi? Ganti dua-dua ya. Maaf ya. Nah, jadi Bismillah, setelah obrolan kurang lebih 1 jam lebih ya. Udah puas. Udah puas. Kalau masih ada yang bingung-bingung masih bisa ditanya lagi, ya kan? Masya Allah. Jadi Mas Stefan sudah yakin dengan keputusan ini? Ada yang memaksa? Nggak ada ya? Hati yang memaksa. Hati yang membawa ya. Masya Allah. Oke, kalau kita pensyahadatan kita segerakan ya, biar makin asik ya kan. Oke. Mas Stefan sudah yakin ya, berarti kita langsung saja ke pensyahadatannya. Kita minta Mas Stefan untuk baca ini surat pernyataan memeluk agama Islam. Kita juga tadi setelah menyalin file dari ini ya, KTP Mas Stefan yang udah minta ganti agama ya, sekalian ganti fisik KTP-nya yang sudah, Masya Allah. Oke, Mas Stefan, salah satu aja, baca dua-duanya bingung pula nanti. Nah. Ini yang mana Pak yang mau dibaca? Dari atas ini tulisan Arab nih, bisa tak? Enggak. Kalau kasih tahu ini bacanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan memeluk agama Islam sampai. Ini yang kosong enggak ya Pak? Enggak, nomor enggak usah. Nanti nomornya belakangan. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, pada sampai sini aja. Sampai sini, nanti pada bagian yang tulisan Arab ini Mas Stefan ikuti setelah saya. Ya. Oh, berarti Stefan cuma sampai syahadat, nanti dilanjutin sama. Ya, nanti saya bimbing yang bagian tulisan Arab ini beserta artinya. Oke, nanti baru dilanjutkan. Oke. Bisa dimulai silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Isam
Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah hanyalah Islam. Diulang dulu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Stefano Manda, tempat tanggal lahir Bangkinang 19 April 2003, alamat pekerjaan masih pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 28 Syawal 1444 Hijriah 19 Mei 2023 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam dengan harapan di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, Masya Allah. Ikuti setelah saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi dari awal ya. Okay. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi ya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selamat ya Mas. Teman-teman yang gimana perasaannya? Tadi nervous nggak? Nervous. Masya Allah. Gimana sekarang? Senang nggak? Lebih lega ya. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan nggak? Saat ini belum ya. Nah, tanda tangan dulu Mas biar ini di sini kena materai sama nama jelasnya. Nama saya. Ya betul. Tanda tangan. Mantap kali tanda tangannya. Berapa lama belajar tanda tangan kayak gitu? Tempat yang sama. Tadi katanya kan dari mana? Dari mana Mas? Riau, Pekanbaru ya. Dari Pekanbaru. Di kota Pekanbarunya. Di Bangkinang. Oh, di Bangkinang. Kota Kampar. Jadi udah lama di Jogja. Sekitar 2 tahun lagi. 2 tahun. Ini teman-teman dari kuliah. Tapi teman dari ini juga berangkat bareng. Oh, berangkat bareng dari sana. Pekanbaru menuju Jogja, berangkat bareng. Terus kuliah bareng di tempat yang sama. Beda-beda. Saya kuliah, dia kerja. Oh gitu. Sekarang masih kuliah? Masih dua-duanya? Iya. Oh, Masya Allah. Ini berarti Mas Stefan aja yang kerja nih? Oh, Masya Allah. Kuliah mana Mas? Dua-duanya? Di Politeknik Jalan Solo. Oh, Jalan Solo. Oke.
Kalau sekarang Mas Steven tinggal di dekat itu Ngaglik. Ngaglik Sleman. Nggak jauh-jauh sama ini teman-teman. Gak jauh banget sih. Nggak jauh-jauh banget. Paling cuman 8 sampai 19 menit lah. Ini teman-teman sobat kentalnya dari Pekanbaru ini ada berapa orang? Berdua ini aja. Yang sebenarnya kan berangkat bareng yang sama yang baju memang sama Eki. Sorry, yang paling hitam paling hitam? Yang baju hitam nih. Agak error ini udah jam segini. Baju hitam Mas. Namanya siapa Mas? Muhammad Asidiki. Muhammad Asidiki. Dipanggilnya? Mas Sidik. Oke, kalau yang ini Mas Arya Rofani. Abang-abang lah ini ya. Bang Arya sama Bang Sidik lah ya. Sama Bang Stephen ya. Abang-abang kalau dari Sumatera abang-abang. Abang-abang. Yang berangkat bareng sini Bang Sidik ini. Oke. Terus sampai sini baru ketemu sama Bang Arya. Oke, Masya Allah. Jadi sekarang bertiga lah teman sobat kentalnya ini. Gimana nih bisa sampai tertarik Islam ini karena sering main sama mereka atau enggak? Memang dari dulu, dari SMP, dari SD sih, dari SD. Dari sebelum kenal ini udah ini juga tertarik juga. Kenapa bisa sampai tertarik ini gimana nih? Waktu pertama tuh dengar kayak yang tadi bilang pas hari raya kan ada kayak tadarus, terus malam takbiran. Rasanya kok yang lain ngerayain tuh enak banget gitu. Terus suara kayak pengajian gitu kan, tadarus tuh kayak nyaman gitu. Apalagi kalau sering lihat di TikTok kan sekarang sering muncul yang sholawat kan. Nah itu rasanya adem, nyaman gitu. Dari itu adem-adem, sering dengar orang baca Quran lah ya awal-awalnya ya. Jadi seneng ya sama bacaan Quran ya teman-teman ya. Berarti bagus nih bacaan orang Pekanbaru nih. Kita kasih 2 Quran dulu biar dibacain sama doain. Terus kalau sharing agama gitu sama teman-teman, mungkin sama Mas Arya sama Mas Sidik ada sharing nggak? Sharing ngobrol-ngobrol agama kadang-kadang. Baru tadi sih. Baru yang ini. Lebih serius baru tadi. Kalau sebelumnya ya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Cari-cari tahu. Terus kapan ngasih tahu mereka kalau Mas Steven ini pengen masuk Islam? Kapan? Ceritanya kan tadi pagi. Baru tadi pagi ceritanya kan udah pulang dari dari kantor mau ke lapangan. Jadi lagi ke lapangan berpikir gitu kan. Jumpa sama teman tuh, berpikir aja tuh tadi hampir mau jatuh gitu kan, karena saking ngelamun lah ini ya, ngelamun mau ngelabrak lubang gitu. Kenapa? Terus tak ceritain, yang teman baru nyampe betul dari kampus tadi, ku masuk Islam gitu. Yang pertama nggak percaya. Siapa yang dikasih tahu duluan? Yang pertama saya Teki. Sidik. Iya, Sidik. Nah lebih pertama kan aku mau masuk Islam gitu. Awalnya nggak percaya. Dia nggak bercanda kan. Sering jalan berwaktu buka IG, ketemu itu Mualaf Center Yogyakarta. Nah, tak tengok kan ada video-videonya, ada tertera nomor WA, langsung dihubungi juga habis itu. Masya Allah. Jadi yang dikasih tahu duluan, tapi yang diajak duluan malah ini, Bang Arya ini ke sini. Karena tadi ada rapat. Karena tadi sama Mas Sidik. Aslinya memang mau datang bertiga gitu. Masya Allah. Ini gimana nih teman-teman ini, Bang Arya ini pas dikasih Mas Sidik yang dikasih tahu ya. Gimana? Pas dikasih tahu aku pengen masuk Islam nih. Pertamanya sih terkejut Pak. Kayak nggak percaya aja gitu. Terkejut tuh kaget lah ya. Orang siapa tahu ada yang nggak tahu apa tuh terkejut. Terperangah tak tahu. Awalnya kaget ya. Saya bercanda. Terus tanya, saya tanya kamu siap gak gitu. Kan setiap apa tuh keluarga pasti nggak terima, pasti siap nggak cobaan itu diterima dari keluarga. Saya siap. Oh ya udah, coba kita cari IG-nya. Atau IG-nya Mualaf Center apa nih? Mualaf Center Jakarta. Langsung dihubungin. Terus tadi jam berapa ya? Ada tuh. Yang suruh ini. Oh, yang suruh siang. Siang. Sore lah yang kau masih di apa tadi? Masih ini.
Oh iya. yang masih nyervis motor temannya kan. Saya masih di lapangan. Yang respon pertama tadi, ini dengan Mas siapa, berada di mana. Langsung saya kabarin. Malam nih aku disuruh ke tempat makan langsung Mas Sherlock tadi, admin katanya Sherlock. Teman katanya lagi rapat. Padahal di situ ditulis kan di WA, lain kali waktu Senin besok sampai Senin ada acara agenda di luar ya, saya katanya. Tapi tadi hati, bu bicaranya malam ini gitu. Pokoknya harus malam ini. Iya, iya. Masya Allah, mantap. Biar langsung, soalnya kalau saya kan orangnya kalau ada apa gitu, kalau belum selesai memang belum masih kepikiran gitu. Masih kepikiran. Bu bicaranya malam ini gitu. Jadi biar malam ini tidur dalam keadaan Islam. Gitu. Masya Allah. Aduh. Kalau Bang Arya gini mah, kapan dikasih taunya pengen masuk Islam? Ya, tadi juga, cuman ya pikirnya main-main juga, kasih ketawa, biasanya pengen canda gitu, sering bercanda. Betul lah bang, aku bilang gitu. Iya, barulah dihubungi, ayo temannya bang, ini alamatnya ya. Udah ayo, berat, naik motor saya. Oh gitu. Naik motor saya ke tempatnya, oke, malam ini juga gerak. Udah tembak kemari gitu, jalan kemari, menuju lokasi. Masya Baru Allah. percaya gitu. Seneng nggak? Kalian seneng nggak nih? Seneng nggak? Masya Allah, seneng banget ya. Jadi temen nggak cuma di dunia, tapi insya Allah temen sampai akhirat ya. Amin. Sedunia sesurga ya. Masya Allah, mantap ya. Terus gimana? Katanya tadi ada potensi orang tua bakalan marah. Udah sempat ngasih tahu orang tua belum sebelumnya? Ini belum sih, belum. Belum. Tapi Tapi kemarin kemarin ini adik dari mama sih kan di story WA sering kayak masukin salawat gitu kan udah masuk Islam kah? Baru tadi, padahal kemarin dia balas storynya baru tadi setelah sholat Isya. Udah teh. Oh gitu. Iya. Jadi ada tante yang udah dikasih tahu lah gitu. Tapi di rednya doang, nggak diresponnya lagi setelah itu. Langsung rapat mereka kayaknya. Iya, rapat. Kumpul keluarga besar. Jadi emang kalau dari keluarga gimana sih? Keluarga itu termasuk yang religius di agama sebelumnya? Di agama mereka itu atau biasa-biasa aja? Yang dari biasa aja sih. Biasa aja. Biasa. Cuman punya ini nggak sih kayak memberikan pandangan kepada Mas Stephen tentang Islam itu gimana? Ada ini nggak sih? Pandangan kayak mungkin Stephen mungkin dari kecil mau diajarin jangan kamu masuk Islam, jangan kamu deketin Islam, pernah ada yang kayak gitu? Oh, yang kalau yang tuh seperti yang Mbak bilang tadi tuh enggak, tapi dia kayak ngasih tahu peringatan aja. Boleh berteman sama siapapun, boleh, nggak ngelarang. Tapi ada batasnya, jangan sampai yang kayak yang lain-lain gitu. Itu aja sih yang ditakutin. Begitu ya. Terus kalau Mas Stephen sendiri melihat nih, orang tua itu bakalan marah atau ada potensi konflik nggak sih? Yang seperti dibilang tadi kan udah sempat seperti konsultasi juga tadi, pasti di sekian persen pasti banyak yang ngerasain itu, ada juga tadi sampai sekarang nggak diakuin atau apa. Ya Stephen dalam berpikir kan, ya kita mau ngelangkah, mau mengambil keputusan ya pasti ada resiko pasti ada konsekuensinya gitu. Ya udah siap menerimanya gitu. Siap menerimanya. Cuman jadi kan walaupun begitu ya, kita harapannya kan Mas Stephen ini orang tuanya tetap menerima keputusan Mas Stephen ya kan, dengan tetap berlapang dada juga gitu kan. Jadi ya semoga aja nggak ada konflik gitu kan. Dan penyampaiannya juga nanti Mas Stephen juga disampaikan dengan baik kalau Mas Stephen ini pindah agama, pindah keyakinan gitu kan. Dan perbedaan agama ini jangan sampai bukan berarti memutus hubungan antara anak dan orang tua gitu kan, nggak putus itu, malahan tetap gitu. Namanya anaknya ibu sama bapak, tetap anaknya mereka gitu kan. Jadi Mas Stephen pindah agama bukan berarti memutus hubungan dengan mereka, tapi menyampaikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya ya kan. Jangan sampai ada potensi konflik, misalnya konflik kecil gitu ya, kita berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik itulah gitu. Jadi nanti penyampaiannya
dipilih-pilih. Tentunya Mas Stephen lebih kenal sama orang tuanya Mas Stephen, ya kan? Jadi bisa lebih paham gimana cara nyampeinnya ke mereka agar mereka bisa menerima gitu dengan ini. Ya mungkin ada yang nggak instan, mungkin ada yang butuh waktu ya. Ya mungkin kayak gitu. Jadi ya semoga aja Allah mudahkan, semoga dia Allah lancarkan ya. Gimana nih perasaan mas-mas teman-teman yang menyaksikan apa? Ya, senang Mas. Senang ya. Bertambah lagi. Lembaran baru buat temen. Buat teman. Nah, Masya Allah. Udah saudara sekarang ini, nggak cuma sekedar temennya, saudara seiman ya. Jadi kalau ada yang apa, salah satu yang lagi apa namanya lalai, ya kan, sama-sama kita ingetin biar jalan bareng lagi, ya kan. Jadi kan apa, hidup ini kan nggak cuma sekedar hidup di dunia, ada perjalanan yang lebih panjang lagi dari ini gitu. Dan itulah yang kita tuju gitu, yang pada dasarnya kita semua menuju ke sana gitu. Masya Allah. Harapan-harapan apa teman-teman ini setelah lihat Mas Stephen? Harapannya sih jadi lebih baik dari sebelumnya. Waktu Hanifah lagi ya, kita minta meninggalkan yang kebiasaan dari agama terdahulu. Udah siap belum ini apa disalib ilmu agamanya nih sama Mas Stephen ini? Siap. Udah siap. Masya Allah. Mas Stephen. Jadi momennya kan singkat nih Mas. Apa mendemnya kan dah dari kapan ya? Mendem pengen masuk Islam ya dari kapan ini? Yang mendem kuat tuh baru-baru 2 minggu ini. Dua minggu ini, waduh pengen banget nih gitu. Cuman pikir malam inilah, pokoknya harus malam ini jadinya ya. Tepat hari Jumat pula kan. Tepat bulan hari Jumat ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Tanggal pas juga tuh tanggal lahir. Tanggal lahir ya? Iya kan Pas. sekarang 19. Hari ini kan 19 Mei. Belum berpindah. Tanggal lahir Stephen kan 19 April. Oh sebulan lalu lah ini ya. Oh Masya Allah, biar gampang ini. Sekalian nih apa, lahir lagi nih istilahnya kan gitu. Ya kan kita masuk Islam sama kayak terlahir kembali kan, dimulai dari nol lagi ini. Yang buruk-buruk yang sebelumnya itu udah dihapuskan, tapi yang baik-baik sebelumnya tetap dibawa. Itulah rahmat Allah yang begitu besar. Jadi ya, ini momennya singkat Mas. Ini cuma berapa menit? Pensyahadatannya cuma berapa? Nggak sampai 3 menit ya, nggak sampai 3 menit. Tapi ini bukan akhir. Ini baru awal, gerbang baru menuju hidup Mas Stephen yang baru, lembaran baru, ya kan? Kita menuju kepada ideologi kehidupan yang baru gitu Mas. Jadi momen yang singkat ini adalah sebuah gerbang menuju momen yang lebih sangat panjang, yaitu detik ini sampai akhir hayatnya Mas Stephen, ya kan? Jadi ya itulah, nanti bakalan ngerasain yang namanya semoga perjuangan, ya kan? Yang ngerasain yang namanya perjuangan gitu kan. Kayak orang beriman itu pasti dicoba. Sebab saya dikatakan dari guru saya bahwa belum dikatakan seseorang itu beriman sebelum dicoba gitu. Masa kita ngakunya aku nih beriman, mana buktinya? Kan ada cobaannya juga gitu. Maka dari itu setiap orang yang beriman pasti ada cobaannya ya. Kita bersiap, dan cobaan itu pasti sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, ya kan, pasti itu. Nah Mas Stephen, dari sini ya kita harap nanti belajar Islam, terus juga semoga Allah mudahkan ya, dan semoga Allah istiqomahkan ya. Kita berkomunitas di sini juga di Mualaf Center, jadi nanti setiap malam Sabtu malam Ahad ada perkumpulan, ya kan, ada pengajian. Jadi kalau memang free di waktu itu bisa datang aja. Ya, jadi bertempat di mana? Di sini. Oh, di sini. Nah, nanti pengajiannya di atas. Nah, jadi kalau sendiri-sendiri itu nggak enak. Jadi kita bareng-bareng lebih enak. Teman-teman yang lain mau ikut
boleh juga. Jadi nggak cuma mualaf aja yang ngaji. Jadi ada teman-teman hijrah juga. Nanti kalau ngaji di atas tuh lihat nanti ada orang tato-tatoan banyak, tenang, itu orang udah ngaji. Jadi belajar bareng kita, sama-sama hijrah, sama-sama berusaha, sama-sama saling mengingatkan. Jadi kan gitu. Gitu Mas. Ini ada sedikit bingkisan ya dari teman-teman dari Mualaf Center, titipan dari teman-teman yang nitipin hartanya di Mualaf Center, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang bersyahadat di sini ya. Salah satunya Mas Stefan ini malam ini ya kan. Kita unboxing dulu sedikit. Ini ada yang kelihatan ya, ada sajadah, ada sarung. Bisa pakai sarung? Bisa lah ya, orang bukan baru tak bisa pakai sarung. Bisa lah. Apalagi nih? Nah, ini ada Quran. Nah, ini Qurannya full bahasa Arab nih. Ya. Quran full bahasa Arab, tapi kita hadirkan bersama buku Iqra. Nah, buku Iqra ini gimana cara baca Quran? Ya kan? Ini kalian belajar dari Iqra juga. Iqra juga. Nah, nanti bisa dipelajari bareng. Yang awal-awal dasar-dasar kan bisa belajar juga sama teman-teman kalau lagi. Kan kosan deket tuh. Jadi bisa ini apa, huruf apa nih? Nah, bisa juga langsung belajar sama teman-teman kalau cocok pas waktunya gitu. Nah, ini juga ada buku. Ini salah satu buku belajar di Mualaf Center Yogyakarta. Ini apa nih? Panduan praktis hijrah. Jadi kita nih yang baru masuk Islam nih, kita kan nggak begitu tahu nih prioritas kita punya prioritas belajar, nggak kayak teman-teman kita yang lahir di keluarga yang udah muslim dari kecil gitu kan. Mereka udah diajarin sama orang tuanya dari kecil gimana dan apa itu Islam. Nah, tapi kalau kita ada beberapa topik yang memang harus dipelajari awalnya gitu, prioritas lah jadinya. Ini supaya kali ini apalagi nih. Nah, jadi kita di sini dan melalui buku ini kita arahkan apa-apa saja yang menjadi urgensi mualaf untuk belajar ya. Pada dasarnya ada 3 kayak akidah ya kan. Akidah itu apa? Kenal sama Allah dulu ya kan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta ya. Kalau tak cinta kan nggak nurut jadinya. Makanya kita kenalan dulu sama Allah, akidah itu. Lalu ada ibadah, perwujudan dari cinta kita beribadah kepada Allah. Caranya gimana? Nah, itu ibadah di sini dibahas di buku ini dan dipelajari nanti sama pembinanya. Lalu ada muamalah. Jadi agama Islam ini nggak cuma sekedar sebuah agama yang membangun relasi yang vertikal sama Allah aja ke atas, tapi juga kita membangun relasi yang horizontal ya kan, ke sesama manusia kan, kita makhluk sosial. Jadi gimana kita berperan sebagai manusia kepada manusia dan manusia kepada Allah, hamba kepada Allahnya, kepada Robnya. Nah, itu namanya bab muamalah. Nah, jadi ada paling tidak ada 3 hal yang sangat mendasar ini yang bakalan dipelajari oleh Mas Stefan awal-awal ini sama pembinanya. Dan nanti kira-kira bakalan belajar sama siapa? Belajar sama teman-teman? Nanti sama teman bisa, sama teman kantor bisa. Teman kantor bisa ya. Kalau kesulitan cari pembimbing, pembina, nanti butuh dari tim Mualaf Center, kita bisa carikan juga yang paling dekat sama Mas Stefan nanti. Lalu setelah itu ada, nah ini juga salah satu titipan dari Muzaki, orang-orang yang menitipkan zakatnya di Mualaf Center, zakat malnya di Mualaf Center Yogyakarta untuk mualaf yang bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Nah, ini semua bisa Mas Stefan terima. Silakan. Terima kasih Mas. Masya Allah. Ada nggak mungkin Mas Stefan nih pesan kepada teman-teman mungkin yang pengen masuk Islam tapi masih memendam rasa juga, kan udah pernah nih rasain yang namanya memendam rasa nih. Ya gimana ya, kalau udah
ada kerentak hati atau udah ada kayak teguran di dalam hati, ya udah itu udah jalannya. Udah ada teguran, ada kode dari yang di atas lah. Langsung sambut lah ya, laksanakan. Disegerakan ya. Kalau boleh tahu dua minggu lalu itu kepikiran apa sih bisa sampai yakin banget ini pas 2 minggu lalu itu? Kepikirannya itu di dalam pikiran, wah kalau masuk Islam gimana ya, gimana perjalanannya, mau masuk Islam aja pikiran ini. Dilalanya Stefan kalau main HP, buka mau media sosial lah, mau media sosial apapun, itu yang dalam apa tuh pasti sesuai dengan pikiran. Oh iya. Yang muncul tanpa kita setting kan. Kalau kayak di TikTok kan kenapa kita cari kan ke bawah tuh pasti ada yang muncul kayak selawat apa gitu. Sesuai, makanya ini memang udah ini ya kode keras dari kodenya. Oh, Masya Allah. Kode kerasnya ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita sudahi ya Mas ya. Alhamdulillah. Pensyahadatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Sobat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, sama-sama sudah kita saksikan atas kembalinya seorang insan kepada fitrahnya, yaitu Mas Stefan Omanda. Mas Stefan Omanda. Mari sama-sama juga kita doakan agar Allah mudahkan Mas Stefan ini belajar Islam ya, dan Allah istiqomahkan hatinya dalam Islam sampai husnul khatimah ya. Saya rasa sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat lagi ya Mas ya. Masya Allah. Mas Stefan udah sunat? Belum? Mau saya sunatkan atau dokter aja? Dokter aja ya? Yang ahlinya aja. Yang ahli ya. Nanti mau kita bikin program kita bantu sunat. Maksudnya? Bukan saya, dokter yang sunat. Mau? Kalau mau janjian kapan free, kapan ada waktunya, kita berangkat ke salah satu rumah sakit yang kerja sama kita sunatkan. Aman insyaallah. Aman. Udah beberapa juga kepala takok yang kita